Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renita Sari, NPM 20510303054 dari kelas C, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada video kali ini, saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hashmi, SEI, MESY. Judul jurnal tersebut adalah Kontrak Penyertaan dalam Bisnis Mudharabah dengan penulisnya Arif Fauzan, volume 1, nomor 1, tahun terbitnya September 2020. Di dalam jurnal tersebut memiliki beberapa poin. Yang pertama itu ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada kesimpulan, dan yang terakhir itu ada referensi. Baik, untuk yang selanjutnya di sini saya akan mereview pada bagian isi jurnal. Pada jurnal kali ini yang kita bahas itu terkait mudharabah, jadi dalam isinya terdapat beberapa poin. Di antaranya itu ada pengertian mudharabah. Seperti apa sih mudharabah itu? Selanjutnya ada dasar hukum mudharabah, apa saja dasar hukumnya, serta bagaimana hubungannya dengan bisnis Islam. Pada poin pertama itu ada pengertian mudharabah. Secara istilah, mudharabah diartikan sebagai suatu akad transaksi yang melibatkan kedua belah pihak, di mana pihak satu menyerahkan modalnya untuk dikelola pihak lain dengan ketentuan yang dibagi sesuai kesepakatan keduanya. Di poin yang kedua itu ada dasar hukum mudharabah. Ada dari berbagai macam sumber seperti Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, kaidah fikih muamalah, dan undang-undang. Misal dalam Quran surat Al-Muzammil, surat ke-73 ayat 20 yang berbunyi wa akharuna yadribuna fil ardi yabdahuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia dari Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Di poin yang ketiga itu ada jenis-jenis mudharabah, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah mudharabah mutlaqah, yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Jadi pengertian dari mudharabah mutlaqah itu sendiri adalah bentuk kerjasama antara sohibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Untuk mudharabah muqayyadah itu kebalikannya. Jadi si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usahanya. Di poin yang keempat itu ada rukun mudharabah. Yang pertama, pelaku kedua belah pihak seperti sohibul mal dan mudharib. Yang kedua ada objek mudharabah seperti modal dan kerja. Yang ketiga itu persetujuan kedua belah pihak seperti ijab dan qabul. Yang keempat, nisbah keuntungan. Di poin kelima itu ada perlakuan untuk keuntungan dan kerugian. Yang pertama ada persentase, kedua bagi untung dan bagi rugi, yang ketiga ada jaminan, yang keempat menentukan besarnya nisbah, dan yang kelima cara menyelesaikan kerugian. Di poin keenam itu ada penerapan mudharabah dalam LKS dan LBS. Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam dengan menggunakan instrumen bagi hasil. Salah satu bentuk instrumen kelembagaan yang menerapkan instrumen bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan syariah atau LKS dan pada lembaga bisnis syariah atau LBS. Mekanisme lembaga keuangan syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil nampaknya menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat di dalam berbisnis.
Di poin ketujuh itu ada bentuk-bentuk produk mudharabah pada LKS dan LBS. Yang pertama itu ada tabungan berjangka dan deposito berjangka. Yang kedua ada pembiayaan mudharabah. Yang ketiga ada asuransi syariah. Yang keempat ada investasi mudharabah antar bank atau IMA. Yang kelima ada obligasi syariah mudharabah. Di poin ke-8 itu ada mudharabah dalam fatwa MUI dan PBI. Ada beberapa fatwa DSN MUI terkait produk mudharabah pada LKS, seperti fatwa DSN MUI nomor 3 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang deposito, dan masih banyak lagi. Di sini saya Renita Sari sebagai reviewer akan sedikit mengulas terkait jurnal yang telah disebutkan. Jadi saya mengambil beberapa poin. Yang pertama itu ada kelebihan. Jadi jurnal tersebut memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, perihal isi muatan jurnal sudah baik, materi yang dipaparkan pun mudah dipahami. Yang kedua itu referensinya pun cukup banyak pertimbangan dari berbagai sumber. Yang selanjutnya itu ada kelemahan. Jadi bagi reviewer terdapat beberapa kelemahan dalam jurnal tersebut, yaitu yang pertama di bagian abstrak. Seharusnya terdapat bahasa internasionalnya, tidak hanya bahasa Indonesia saja. Yang kedua itu tidak adanya metode penelitian. Yang terakhir itu kesimpulan. Jadi dari isi jurnal tersebut, reviewer mengambil kesimpulan bahwa mudharabah adalah bentuk kerjasama bagi kedua belah pihak, yakni mudharib sebagai pelaksana usaha dan sohib al-mal sebagai pemilik dana. Ada dua jenis mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, itu tidak ada batasan, jadi mutlak hak dari pelaksana usaha. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, itu ada batasannya, jadi ditentukan oleh pemilik dana. Sekian pemaparan jurnal kontrak penyertaan dalam bisnis mudharabah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.